Itu tapi prosesnya masih berjalan atau enggak sih? Ya mungkin satu ya rekan dia semua ya. Saya melihat peristiwa ini terkesan klien kita itu seolah-olah orang yang paling terzolim, orang yang paling terzolimi. Padahal fakta yang terungkap juga, fakta yang terjadi. Saudari H ini juga adalah orang yang ya patut kita duga menggunakan cara-cara etika yang tidak bagus juga. Apakah diperbolehkan dengan cara dia memposting? Itu kan data privasi orang. Jadi jangan seolah-olah semua orang melihat seolah-olah klien kita yang seolah-olah menzolimin saudari H ini. Padahal faktanya perilaku beliau juga menurut kita ada yang keliru juga gitu. Jadi ini harus berimbang gitu loh. Jangan di frame melulu gitu loh. Makanya kami datang ke sini, kami upaya hukum. Kami memberitahu bahwasannya apa yang dilakukan dari saudari H ini juga tidak layak juga berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Mbak Erin, ini kan H juga udah ngelaporin soal dugaan penganiayaan. Mbak Erin ketika nanti dimintai keterangan apakah siap hadir? Sangat siap sekali karena saya punya buktinya semua. Ya, sebagai warga yang baik, tentunya klien kami akan mengikuti mekanisme prosedur yang ada. Tapi perlu dipahami gitu loh. Katakanlah yang informasi kami terima gitu, mengenai penganiayaan itu kan tentu harus terpenuhinya ya penganiayaan juga yang seperti apa. Apakah ringan, berat, bahkan menimbulkan kematian. Tapi pada kesemua itu ya tentunya harus bisa dibuktikan dengan adanya yang pertama itu visum, yang kedua saksi. Gitu. Ya, saya kira kami yakin dan percaya bahwa dosen Indonesia itu sangat profesional dan presisi dalam hal ini. Ya, ketika visum itu juga nanti apakah ada atau tidak kan gitu. So, ini ada pemanggilan Karen mungkin? Karen mungkin kan banyak juga di luar nih netizen yang justru menyerang Karen. Tanggapan Karen sendiri seperti apa sih? Ya cobalah maksudnya dipahami ini semua. Maksudnya bagaimana sih maksudnya seorang tuan rumah yang punya rumah dan melindungi anaknya, tapi data pribadi semua di-share. Coba bagaimana ibu-ibu mana yang nggak marah, yang nggak berkenan lah. Support anak-anak sendiri gitu, gimana ngeliat Karen dihujat Ya gitu? anak saya paham lah siapa saya sebenarnya itu paham. Karen terkait ini dong Karen, masih menggunakan nama Taulani, tanggapannya Karen seperti apa? Saya udah proses itu dari bulan September, dari pihak Meta harus ke internasional, pihak Meta internasional. Karena waktu pas lagi nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia, orangnya dia, jadi memang agak lama. Jadi itulah makanya saya terus fight untuk dirubah namanya. Memang sudah diproses dari bulan September. Tapi memang pihak Meta belum confirm. Ini kayak contoh ya, ini saya kasih contoh menjawab tadi pertanyaan ya. Kayak ini, bisa dilihat kan akun Instagram milik istri saya, Heidi Sunan, ya kan? Nah ini kan nggak bisa kalau udah verified itu nggak bisa serta merta langsung mau merubah ini itu. Gitu. Jadi ada prosesnya. Bukan berarti klien kami kegilaan, kecintaan atau kepengen banget pakai nama belakangnya Taulani, betul ya? Betul. Gitu loh, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi lah ditanya-tanya soal itu, karena memang itikat baik dari klien kami sudah mengajukan untuk perubahan ya. Iya, perubahan. Nah, akan berbeda kecuali klien kami tidak mengajukan upaya untuk merubah, ya. Beberapa Jadi di orang garis lain bawahnya. udah bantah. Jadi emang Kak Erin sendiri udah tidak pengen memakai Oh tidak, sangat tidak. Jadi gini teman-teman. Tidak ada hubungan. Jadi gini teman-teman, ini dapat dibuktikan ya. Yang memposting atas nama tanda petik tadi yang dikatakan teman-teman ada nama embel itu belakang itu gitu loh ya, bahwa bukan klien kami, ini bukti. Bukan kita yang Mana, Pak? bawa Lihat, Pak. namanya. Ini bukti. Bukan kita yang bawa namanya. Tapi nggak ada Tahan. tersinggung. Oh iya dong, karena kan maksudnya kesannya saya nggak baik-baik. Ya sampai Iya kan? dibilang di media bahwa Taulani itu cuma khusus untuk orang-orang yang baik. Nanti dalam proses hukum ini akan kelihatan siapa orang yang baik atau yang pura-pura baik atau memang tidak baik. Mbak Erin, tadi sempat belum dijawab, itu benar nggak ya katanya di boykot dari Nggak yayasan sih, Cahaya? nggak sih. Apa urusan? Oh, nggak ada urusannya. Tapi sudah dapat pendananya secara ini Sudah. belum? Sudah di cross check bibit-bibit bobotnya? Iya, mesti hati-hati. Sekarang juga FBLC Ada 3. Itu pengertiannya dari yayasan yang berbeda ya. Oh, ya beda. Tolong dipahami dari yayasan yang lain. Tapi statement dari yayasan yang sebelumnya mengatakan bahwa udah ngasih Nggak pernah, belum pernah sama sekali. Belum ada belum. Bang Sunan, ini kan laporannya berarti terkait dengan konten yang
dan konten media. Nah, apakah laporan hari ini hanya itu atau juga somasi terhadap laporan yang dugaan penganiayaan itu? Oh, kalau somasi nanti mungkin Kang Erik pada yayasan ya. Jadi kami juga secara resmi membuatkan atau akan melayangkan segera somasi terhadap pemilik yayasan. Mungkin Kang Erik kita baca. Perlihatkan nanti agak baca ini. Somasi ya. Pada intinya somasi ini saya bacakan ya. Bahwa klien kami memiliki beberapa alat bukti yang kiranya memenuhi persyaratan menjadi suatu pembuktian secara perundang-undangan. Yang kedua, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, adapun ditemukannya dan atau dapat dilihat di media sosial melalui akun Niada Manik 7 dan di beberapa media elektronik yang kesemuanya itu pada intinya secara tegas dan jelas serta terang benderang adanya suatu kalimat dan atau suatu pernyataan yang dapat diketahui oleh khalayak publik dan atau diketahui secara umum. Demikian pula hal tersebut terkesan dapat dikatakan menggiring opini dan atau suatu narasi bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi. Ya. Dan ketiga itu bahwa sebagaimana maksud pada poin 1 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya bahwa saudari dalam hal ini yang kita somasi adalah yayasan dan pemilik akunnya ya, Ibu Niada Manik itu ya, bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, kiranya sangatlah jelas dan terang benderang adanya saudari memberikan suatu keterangan dan atau suatu pernyataan yang disandarkan dan atau diperoleh dari orang lain. Dimaksudkan saudari tidak melihat, mendengar, mengalami, mengetahui, merasakan sendiri langsung rangkaian peristiwa tersebut atau dimaksud, baik sebelum, saat, atau sesudah dugaan tindak pidana terjadi. Seperti kemarin sudah disampaikan tuh di akunnya itu kan, bahwa seolah-olah terkesan bahwa itu sudah terjadi. Padahal klien kami sendiri sebenarnya dipanggil aja belum ya, gitu ya. Saya kira itu beberapa poin yang ada. Nanti kami akan kirimkan ini. Lihat tadi video